Oke, sekarang gue bikin simulasi sederhana. Sebelah kanan kita beri nama paket brokoli, di mana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus, channel yang baik hati dan tidak sombong, yang selalu membahas dunia tentang seputar lovebird ya guys ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf kepada Aduki dan Om Dior. Salam, selamat malam. Setelah saya melihat video Aduki, saya itu merasa senang sekali. Kenapa? Saya benar-benar bahagia sekali. Kenapa? Kenapa saya bahagia sekali? Karena Aduki itu orangnya bijak sekali. Saya dari kemarin-kemarin padahal pengen sekali buat video tentang klarifikasi terah konsert yang 200.000 itu. Karena saya orang Brebes, saya tetangganya Bang Rona. Dan Om Gigi juga tetangga desa saya Tegal. Jadi perasaan saya itu seperti apa ya? Saya itu kalau ada orang ya, kalau ada orang yang disinggung, yang ya Allah, difitnah ya. Seolah-olah itu Aduki itu bener-bener mau ngancurin harga lovebird. Padahal dari video Aduki juga saya udah nonton di markas Istana Balibu Bang Rona ya. Halo Bang Rona. Selamat malam. Salam dari saya. Jadi seperti ini. Kok bisa netizen sekarang itu tidak melihat isi videonya Aduki, seperti apa trik marketing, dan sudah dijelaskan. Aduki sudah bilang kan, terah konsep 200.000 itu minimal beli terah konsletnya Om Gigi sama Om Rona itu 1 juta dapat bonus 200.000. Itu terahnya dari Aduki, ring Aduki ya. Jadi bonus tersebut itu buat disumbangan ke anak yatim. Kurang bijak apa coba Aduki? Kan seperti itu. Saya itu paham sekali ya Aduki. Saya itu jujur terus terang demi Allah ya, saya demi Allah itu membuat konten lovebird sampai sekarang, sampai saya lumayan subscribernya itu terinspirasi dari Aduki. Jadi kalau saya mengidolakan seseorang terus idola saya itu diinjak-injak, difitnah, digunjingkan, disindir, bahkan sampai sekolah konser Om Dior saja dibahas. Ya. Padahal kan sudah lihat sendiri Om Dior itu berhasil menciptakan Rosella dan banyak lagi lovebird konser yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang lagi usaha, tolonglah siapapun orangnya, jangan ditutupin pintu rezekinya. Kasihan lah. Apalagi kita kan pemain burung lovebird ya. Sama-sama satu tujuan, mencetak konslet, mencetak factor. Saya lebih baik dikatain orang bodoh, sampah, tolol ya. Yang penting saya sudah terbukti, saya sudah main di lapangan, saya sudah menyalurkan hasrat hobi saya, melatih burung saya. Walaupun saya masih kelas latber, tapi saya terbukti kan seperti itu. Saya sengaja bikin video seperti ini karena saya senang sekali. Akhirnya Aduki membuat gebrakan klarifikasi yang sebenarnya. Ingat, tidak ada orang yang merusak harga lovebird dengan cara membuka event-event besar di masa pandemi corona seperti ini. Siapa lagi kalau bukan Aduki? Membuka kelas online, siapa lagi bukan Aduki? Saya dari kemarin demi Allah saya asli kesal banget saya melihat video mereka. Jadi saya mending dikatain orang goblok, orang bodoh, sampah. Yang penting terbukti saya punya lovebird seperti ini, daripada orang yang membual banyak-banyak omongan tapi tidak ada bukti. Seperti itu. Seperti apa klarifikasinya videonya Aduki? Yakin? Ayo kita sama. Gua ngancurin harga lovebird. Tonton video ini.
Baik, gue punya simulasi sederhana yang sebenarnya sudah dijawab di beberapa vlog, baik itu vlog pribadi gue, vlog dari rekan-rekan YouTuber yang lainnya, tapi masih kurang mengerti. Oke, sekarang gue bikin simulasi sederhana. Sebelah kanan kita beri nama paket brokoli, di mana satu terah konslet kita beri harga 1 juta, di mana pasaran harga burung lovebird itu kurang lebih 20 kali lipat dari harga terah konslet. Ketika membeli terah konslet mendapatkan satu pasang lovebird yang kurang lebih bernilai 200.000, sehingga total jika membeli satu paket ini harganya 1.200.000. Ini bonus dan ini burung terah konslet yang belum tentu ada jaminannya. Semisal, jadi satu paket ini berapa? 1.200.000. Sebelah kiri kita kasih nama paket konslet, di mana harga satu pasang itu 1 juta rupiah, jaminan burung prestasi dan garansi burung siap jalan, dan mendapatkan terah konslet 200.000. Jadi totalnya 1.200.000. Lalu pertanyaan saya, apa perbedaan dari sini? Harganya ataukah ada yang turun ataukah sama? Silahkan jawab di komentar. Sama-sama 1.200.000, namun berbeda strategi untuk memasarkan. Ada yang bertanya, kenapa harganya tidak biasa saja? Nah, itu balik lagi kehebatan seorang Ronald Gigi yang membuat satu komitmen, di mana membuat paket dengan syarat yaitu harus membeli ring Rona BF sebelum membeli ring AA Duki. Ada pertanyaan lagi, tetap aja terah konslet itu harganya turun. Terima kasih buat para vlogger yang sudah membahas bahwasanya terah konslet ataupun terah bagus belum tentu jaminan ketika tidak dirawat. Thank you buat Mas Tanto Jaya, thank you buat Dior, thank you pada para YouTubers yang sudah membahas masalah terah baik atau bagus, ada jaminan atau enggak. Jadi kalian bisa melihat vlog-vlog yang lain dan vlog gua bisa kalian pelajari dan pahami sendiri. Lalu kenapa mereka menyudutkan saya? Saya tidak akan panjang lebar menyudutkan mereka, tapi saya hanya berevaluasi bahwasanya mungkin mereka memiliki visi dan misi yang mungkin mereka benar, tapi kadang-kadang tidak melihat fakta yang sebenarnya. Karena dalam video yang sudah gua buat dan nanti dicuplikan-cuplikan di akhir video akan gua sisipkan, di mana gua mengucapkan di mana video-video itu ada, dan banyak sekali komentar-komentar positif yang mengerti dengan strategi bisnis pemasaran yang jelas jauh berbeda dengan yang biasa di pasaran. Lalu kenapa mereka membuat banyak konten dengan satu judul saja? Mungkin mereka tidak memahami strategi bisnis, strategi marketing, di mana di era digital ini jauh lebih maju, jauh menggunakan strategi. Tapi mereka coba membuat satu statement bahwasanya saya menghancurkan harga lovebird. Kenapa mereka tidak memikirkan sejauh itu? Mungkin rasa emosional mereka tinggi sehingga terjadilah pemikiran yang kurang jauh, di mana teman-teman sudah berkomentar pada vlog pertama kami, wah ternyata harus membeli ring Rona BF terlebih dahulu. Dan terima kasih para netizen yang sudah mencibir, yang sudah memaki, karena saya tetap sayang kepada Anda. Terutama pada konten yang pertama, saya melihat banyak netizen yang ternyata memberikan wawasan bagus, baik dan maju, bahwasanya ada yang berkomentar strategi marketing S3, padahal kami hanya penjual biasa yang ingin membuat satu strategi yang berbeda. Saat ini saya ingin balik bertanya kepada mereka yang membuat konten. Pertanyaannya yaitu, siapa yang menyebutkan harga lovebird turun? Lalu siapa yang Anda maksud, yang Anda cibir? Lalu siapa tokoh ataupun seorang konten kreator yang membuat harga turun? Harga sama, hanya kemasan yang berbeda. Ingat, kemasan yang berbeda. Lalu siapa yang sampai saat ini ketika COVID-19 datang ke Indonesia membuat event lomba online sampai kopdar konslet One Day Lovebird? Apakah mereka? Apakah Anda? Follower Anda sudah banyak? Subscriber Anda sudah banyak? Memiliki banyak konten yang notabene-nya viewersnya sudah ribuan? Saya tahu berapa profit Anda yang dapatkan. Lalu kapan Anda membuat event? Apakah bisa konsisten? Jangan hanya cuma membuat konten. Semua orang bisa membuat konten, tapi tidak semua orang bisa membuat event yang baik dan maju. Lalu siapa yang kalian anggap? AA Duki ataukah orang lain? Sebutlah satu nama agar konten-konten ke depan tidak menjadi provokasi, kontroversi, ataupun membuat orang
benci terhadap seseorang. Ingat, pada statement saya di sosial media, saya tidak akan membenci kalian. Saya akan tetap saya. Silahkan kalian menjelekkan saya, silahkan kalian mencibir saya, silahkan kalian datang ke event saya, silahkan kalian meliput event saya. Cuma satu permintaan saya, tolong jangan membuat kontroversi. Buatlah liputan yang baik, buatlah liputan yang maju, agar semua orang ikut terjun dalam hobi. Banyak tokoh yang justru membuat kontroversi, tapi dalam konten ini saya tidak akan membuat kontroversi. Saya ingin membuat solusi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk terhadap saya. Saya masih menjual paket yang biasa. Saya tidak memiliki burung konslet. Saya hanya punya burung-burung biasa. Saya memberikan solusi kepada Anda. Pertama, silahkan Anda menabung untuk memiliki burung konslet yang mungkin itu bisa menjadi ladang penghasilan Anda. Solusi yang kedua, Anda bisa bekerja sama dengan yang pemilik konslet. Terahnya bisa Anda tetaskan, lalu Anda bekerja sama untuk profit. Tapi mereka tidak mau bekerja sama. Dunia hobi ini luas. Jika satu orang tidak mau bekerja sama, cari yang lain. Karena silaturahmi itu penting dan pasti kalian akan mendapatkan satu keberkahan dari silaturahmi. Solusi yang kedua, saya Aaduki mengajak untuk teman-teman konslet untuk selalu meramaikan event-event apapun itu agar harga lovebird naik. Karena menurut saya dua faktor yang menaikkan lovebird. Bukan itu konten, bukan itu kontroversi. Yang pertama, adanya lomba. Karena dengan adanya lomba, orang berbondong-bondong ingin menjadi juara. Dari situlah orang membeli burung-burung prestasi untuk digantangkan. Yang kedua adalah kolektor. Jika pada vlog-vlog sebelumnya mereka hanya membuat kontroversi, silahkan tanya kepada mereka, apakah Anda akan membeli burung saya mahal? Jika mereka kolektor yang bagus, baik, maka mereka akan beli. Harga akan semakin naik. Seperti mana motor-motor klasik yang saat ini harganya jauh, dimana dulu mungkin hanya seberapa. Pesan saya terakhir, berpikirlah positif. Jangan selalu berpikir kontroversi. Jangan berpikir negatif. Buat para sahabat netizen, komentar, dan sahabat Aaduki semuanya, jangan kalian melakukan counter attack ataupun membuat komentar yang kurang baik. Karena bagi saya, itu bukan solusi. Mari kita nyari solusi yang baik. Mari kita memajukan dunia lovebird ini lebih baik. Sebelum mengakhiri video ini, saya Aaduki dan beserta kami berkomitmen untuk ke depan paket konslet yang akan mendapatkan ring Aaduki senilai 200.000 tidak lagi untuk milet. Tapi untuk apa, Mas? Untuk sodakoh anak yatim. Jadi jika Anda membeli paket ini, sama aja Anda membantu sahabat-sahabat saudara kita di Indonesia yang mana mereka tidak memiliki keluarga, mereka tidak memiliki orang tua, sama seperti saya dulu. Dan itu akan kami dedikasikan untuk semua kicau mania, bukan untuk diri kami sendiri. Mudah-mudahan hobi ini menjadi silaturahmi dengan keberkahan. Amin. Saya Aaduki, terima kasih video ini. Semoga ditonton sampai habis. Wassalam. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya masih pemula, saya masih belajar. Saya hanya ingin master-master saya, idola saya itu damai. Tidak ada kontroversi. Kontroversi lah bahasanya. Tidak ada saling sindir. Karena orang disindir itu tidak enak. Jadi kalau memang orang dewasa, ya kita datangin orangnya, kita klarifikasi. Kita ngopi bareng, sebenarnya ada apa? Bukan seperti itu caranya. Bukan seperti itu. Pansos boleh. Dan ingat, saya tidak mencari uang di YouTube ya. Saya tidak mencari uang di YouTube. Saya mencari uang itu bekerja. Beli ring Rona BF tapi mahal gitu kan. Ya nanti komitmennya terserah lah mau gimana. Yang pastinya sih dari gua nitip ini burung. Ya katanya itu beli 200.000 itu harus ada syaratnya kan? Ya betul. Jadi syaratnya itu adalah harus beli ring Rona BF. Oh, jadi sebenarnya mereka itu harus mengeluarkan uang 1.200.000. Iya, memang harus kalau ditotalin 1.200.000. Terus lagi marketing sih balik lagi. Buat apa gue pasang harga mahal? Dan itu juga ada syaratnya sebenarnya sih, udah dibahas di channel Senior juga. Nah itu kalau misalnya ngasih harga murah pun itu ya no problem.